Shalom, kembali lagi dalam renungan bertumbuh setiap hari. Kiranya perenungan kita menuntun kita untuk semakin serupa dengan Kristus setiap hari. Hari ini kita akan kembali merenungkan satu topik tentang memimpin dengan hati hamba. Bagian firman Tuhan yang menjadi fokus perenungan kita adalah Galatia pasal 2 ayat 20, terjemahan baru kedua yang berbunyi demikian. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Hidupku yang sekarang aku hidupi secara jasmani adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, tantangan terbesar dalam kepemimpinan bukanlah menghadapi bawahan yang sulit atau memecahkan masalah yang rumit. Musuh terbesar seorang pemimpin sebenarnya ada di dalam dirinya sendiri, yaitu ego. Saat kita memimpin, sangat alami jika kita ingin pendapat kita didengar, keinginan kita dituruti, dan nama kita dipuji. Ego menuntut agar kita dilayani dan diutamakan. Namun, untuk bisa memimpin dengan hati seorang hamba, ego tersebut harus disingkirkan. Firman Tuhan hari ini memberikan kunci utama bagaimana kita bisa mematikan ego dan mulai memimpin seperti Kristus. Rasul Paulus menuliskan kalimat yang sangat mendalam. Bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Di ayat sebelumnya, Paulus mengatakan bahwa ia telah disalibkan bersama Kristus. Artinya, aku yang lama, yakni sifat dasar manusia yang penuh dengan kesombongan, keegoisan, dan ambisi pribadi, telah dimatikan. Bagi seorang pemimpin Kristen, ayat ini memiliki makna yang sangat kuat. Jika Kristus yang hidup di dalam kita, maka karakter Kristuslah yang seharusnya terlihat dalam kepemimpinan kita. Dan siapakah Kristus itu? Paulus mengingatkan di akhir ayat bahwa Kristus adalah pribadi yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kristus adalah sang pemimpin yang rela berkorban dan melayani. Jika pemimpin agung yang penuh kasih itu hidup di dalam kita, tidak mungkin kita memimpin dengan cara yang kasar, sombong, atau egois. Memimpin dengan hati hamba tidak bisa dilakukan hanya dengan mengandalkan kekuatan tekad kita sendiri. Karena sifat asli manusia selalu ingin menjadi bos. Hal ini hanya bisa terjadi jika kita sungguh-sungguh menyerahkan kursi kemudi hidup kita kepada Kristus. Di tempat kerja, di rumah, atau di komunitas, saat ego kita mulai berbisik, "Kamu kan pemimpinnya, harusnya kamu dihormati." Atau, "Biarkan saja anak buahmu yang menanggung kesalahan itu." Kita harus mengingat bahwa aku yang egois itu sudah mati. Sebaliknya, izinkan Kristus mengambil alih. Pemimpin yang membiarkan Kristus hidup di dalamnya akan rela mendengar kritikan tanpa tersinggung, bersedia membimbing bawahan yang melakukan kesalahan dengan sabar, dan berani berkorban demi kebaikan bersama. Memimpin bukan lagi tentang apa yang aku inginkan, melainkan bagaimana Kristus bisa melayani orang lain melaluiku. Mari kita merenungkan sejenak. Saat kita mengambil keputusan-keputusan sebagai seorang pemimpin hari ini, siapakah yang sebenarnya duduk di atas tahta hati kita? Apakah ego dan ambisi kita sendiri, ataukah Kristus? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu yang begitu besar, yang rela menyerahkan nyawa-Mu bagi kami. Ampuni kami Tuhan, karena seringkali dalam memimpin, ego dan kesombongan kamilah yang lebih banyak berbicara. Kami sering menuntut untuk dilayani dan diutamakan. Ya Roh Kudus,
Tolonglah kami untuk mematikan ego dan ambisi pribadi kami setiap hari. Biarlah Engkau saja yang hidup dan memerintah di dalam hati kami. Mampukan kami untuk memimpin orang-orang yang Kau percayakan kepada kami dengan kasih, kelembutan, dan hati seorang hamba. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari terus bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Sampai jumpa lagi dalam renungan kita esok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua.